Berarti ada Jokowi effect ya dalam kemenangan Golkar ya? Saya yakin ada hubungan suasana kebatinan antara Pak Jokowi dengan Golkar itu sangat kuat, sangat tinggi. Andai kata Pak Jokowi diterima, apa yang mau diberikan Golkar kepada Pak Jokowi? Peran fungsional pasti lebih besar. Persoalannya peran-peran struktural seperti apa? Nah, Ini Golkar kan mendukung Prabowo Gibran, tapi JK mendukung paslon 1. Apa itu disiplin partai ada atau tidak? Apa ada etika atau tidak? Kalau misalkan tadi ada yang mengatakan bagaimana Pak Erlangga, ya maju aja. Bambang maju aja, Agus maju aja. Lalu ada Bahlil maju aja. Apa salah kalau Bahlil maju kan? halo semuanya, kembali lagi di podcast Tirto.id for your pemilu FYP yang muda yang berpolitik. Saya bersama Irfan Amin di hari Senin 4 Maret 2024. Kali ini kita kedatangan seorang bintang tamu, tokoh politik senior yang sudah lama berkecimpung dalam dunia perpolitikan tapi lebih suka di balik layar, lebih suka dalam kerja-kerja pemikiran daripada bergelut-gelut di dalam bidang jabatan, katanya. Tapi nanti kita klarifikasi langsung dengan yang bersangkutan, yaitu Bapak Idrus Marham. Siap. Kita kalau misalkan bersama daripada Bapak ya terkesan kaku ya. Kita abang lah, Bang Idrus ya. Ya, pokoknya terserah. Panggilan itu kan sebagai instrumen untuk mencairkan suasana kebatinan. Betul. Jadi terserah aja. Bang Idrus. Bang Idrus kalau misalkan kita tadi juga sudah banyak ngobrol, itu lebih banyak kerja-kerja pemikiran daripada kerja-kerja lapangan, yaitu yang lebih pada aksi. Gimana itu Bang kerja-kerja pemikiran tuh Bang? Jadi sebenarnya kan memang begini, saya diinspirasi oleh Golkar itu sendiri. Oke. Jadi Golkar itu kan memiliki doktrin dan hakikat, yaitu karya kekaryaan. Jadi karya kekaryaan sebagai doktrin dan hakikat Golkar ini menginspirasi kepada kita bahwa untuk berkarya itu diperlukan kecerdasan. Orang cerdas diperlukan pikiran, dan pikiran itu adalah orang-orang cerdas. Nah sebenarnya kalau kita ingin produktif, kekuatannya ada pada pikiran, pada kerja-kerja pikiran. Nah dan ini nanti kalau kita bicara di dunia aktivis ini, Mas Irfan, itu kan banyak kategori. Ada orang yang punya ide, ada orang yang mengerjakan ide, ada orang yang hanya kerjanya melapor, ada juga kerjanya menikmati. Nah ini kita ingin yang mendasar, bahwa yang sejatinya dihormati di sini adalah orang-orang yang kerja cerdas, orang-orang yang punya pikiran, orang-orang yang punya suatu komitmen bahwa kalau kita ingin produktif harus mulai dari pikiran. Dan karena itu, waktu saya jadi ketua umum KNPI, yang pertama kali saya ingin ubah ketika itu adalah merubah tradisi dalam kehidupan kepemudaan dari huru hara fisik menjadi huru hara wacana. Di situ tuh Mas Irfan tuh, kuncinya di situ. Oke, itu berarti penjelasan mengenai seorang Idrus Marham yang bekerja dalam pikiran berarti. Nah, berikutnya adalah pertanyaannya, Bang Idrus ini berpengalaman sebagai Sekjen Golkar kurang lebih selama 8 tahun. Nah, saat ini apa di Golkar ini? Kan Abang juga sempat mengalami masa-masa ditahan atau di KPK dalam kasus ketika menjabat Menteri Sosial ketika tahun 2018-2019, lalu sempat vakum, lalu saat ini kembali muncul di publik masih dengan emblem Partai Golkar. Nah, di Partai Golkar apa? Jadi Mas Irfan, pertama begini, dalam dunia pemikiran tidak ada kevakuman. Tidak ada vakum? Tidak ada. Jadi kita selalu berpikir. Kehidupan itu adalah berpikir. Dan kalau kita ingin, kalau simbol kehidupan kita ada pemikiran. Nah ini kan sebenarnya yang kita ingin kembangkan. Jadi tidak pernah kita vakum, tapi berpikir terus. Bahkan ya ketika di dunia pesantren pun saya mau menulis buku 4. Salah satu diantaranya yaitu tadi karya kekaryaan, doktrin dan hakikat Partai Golkar, kurang lebih 470 halaman. Jadi samping juga itu ada buku-buku lain yang saya tulis. Jadi ini tidak boleh. Jadi pemikiran itu tidak boleh beku, tetapi harus selalu dijalankan. Nah, terkait dengan Golkar ya. Jadi kalau kita ingin melihat Golkar, saya terus terang saja. Kebesaran Golkar sekarang ada di mana? Di persentase suara. Nah, kita secara real, kebakaran Golkar ada di mana?
Kalau orang mengatakan Golkar ini besar, Kantornya besar. ya kantornya besar. Wah. Pemikirannya seperti apa? Karyanya seperti apa? Nah ini kan harus ada kejujuran untuk bicara tentang itu. Oke. Bahkan dalam suatu ketika ini ada diskusi-diskusi. Akhirnya bukan kesimpulan, tetapi terkesan bahwa iya ya, apakah kebesaran Golkar masih ada kita bisa saksikan dalam realitas? Apakah kebesaran Golkar tidak hanya ada pada masa lalu, tidak hanya ada dalam pikiran saja, ataukah hanya ada di apa namanya di referensi-referensi yang ditulis? Kan ini kan masalahnya di situ. Peran-peran signifikan yang memberikan kemanfaatan, memberikan satu arah perjalanan bangsa ke depan ini masih adakah sekarang? Gitu loh. Nah ini kan pertanyaan dasarnya gitu. Nah kalau misalkan kita ingin jujur, kalaupun ada tidak maksimal. Kalaupun ada tidak ada maksimal. Dan karena itu maka kalau kita ingin kembali bagaimana Golkar berkiprah ke depan, berada pada posisi yang menjadi penentu arah pemikiran pembangunan bangsa ke depan menuju ya 100 tahun Indonesia misalkan Indonesia emas. Dan ada bukunya itu. Kita sudah menyusun dulu itu. Pada waktu saya jadi sekjen, ketua umumnya ARB Abu Rizal Bakri ada Indonesia Sejahtera. 100 tahun Indonesia merdeka. Seperti apa pikiran-pikiran Golkar? Ya ini kelihatannya tidak begitu diimplementasikan, tidak begitu, tapi ya udah. Tetapi itu ada, sudah kita buat seperti itu. Nah kalau misalkan itu sasaran kita, maka mungkin saatnya Golkar ini, ya sekarang ini, Munas ke depan menjadi momentum untuk melakukan penataan kembali Golkar. Agar supaya Golkar betul-betul muncul sebagai sebuah partai yang menjadi penentu arah pembangunan bangsa ke depan. Waduh, ini Bang Idrus sudah menyinggung Munas ini. Dan iya, jadi misalkan ini kan harus ada momentum. Jadi momentum itu harus kita jadikan sebagai momentum penataan, momentum kebangkitan. Penataan seperti apa? Kita tata mulai dari hal yang mendasar. Misalkan paradigma yang kita kembangkan adalah paradigma membesarkan Golkar. Bukan lagi paradigma bagaimana menguasai Golkar. Kita letakkan Golkar sebagai wadah perjuangan ideologi, cita-cita yang mulia, bukan hanya sekedar tiket politik. Kita jadikan Golkar sebagai wadah perjuangan ideologi, cita-cita, diimplementasikan dalam pikiran-pikiran program-program nyata untuk rakyat. Bukan hanya sekedar transaksi-transaksi untuk duduk. Nah itu loh, ini yang harus kita pikirkan ke depan. Dan Abang merealisasikan saat ini dengan apa Bang? Dalam fungsionarisnya apa ini Bang? Ya saya kira begini ya, jadi kita kan akan harus sudah memulai dikit-dikit misalkan. Saya sendiri mulai dari lagi-lagi 1-2 bulan ke depan mungkin 1-2 buku saya akan luncurkan dan bicara tentang penataan itu. Satu. Nah kemudian yang kedua adalah ya kemarin kebetulan saya diberi tugas oleh Ketua Umum oleh Pak Erlangga mendampingi Maman di Bapilu. Ya, pemenangan pemilu dan Maman sebagai ketua dan saya diminta sebagai ketua Dewan Penasihat atau Pembina di situ. Nah itu saya sudah coba lakukan tugas-tugas fungsi saya. Apa itu? Ya tugas fungsional saya sebagai penasihat atau pembina di situ adalah fungsi konseptual. Apa sih konsep pemenangan itu? Bagaimana langkah-langkahnya? Dan karena itu jadi ada fungsi konseptual. Saya diskusi dengan ketuanya. Kebetulan ketuanya Bapilu ini adalah saudara Maman Abdul Rahman, seorang aktivis, dan saya menilai cukup memiliki konsep dan punya keberanian sebagai aktivis dan ada kemauan untuk membuktikan sebagai kader muda Golkar punya prestasi. Dan juga di situ wakil ketumnya adalah Ahmad Doli Kurnia misalkan.
Jadi ini kan sama-sama semua. Nah, Aktivis karena kita semua itu. diskusi gitu. Nah, oleh karena itu saya bilang begini kepada mereka. Kalau kita ingin memenangkan pertarungan, kita harus kelola partai ini ya basis saintifiknya jalan. Oke. Jadi kita jangan hanya bekerja, dan karena itu saya kembali lagi kepada prinsip dari dulu saya sudah canangkan, yaitu berpikir cerdas, bekerja keras, bermain taktis. Bermain taktis. Nah, rupa-rupanya mereka ini, karena memang saya sama-sama sebagai aktivis dan juga sama-sama ketika DKMP, secara mudah dia lakukan itu. Dan karena itu maka sekarang hasilnya luar biasa, ya dengan 15% sekian. Ya saya punya keyakinan bahwa tidak lepas juga apa yang dilakukan oleh Ketua Umum dengan mengkapitalisasi prestasi-prestasi politiknya sebagai Menko Perekonomian, dan tentu juga ditunjang oleh kader-kader Golkar yang ada di semua lini daerah. Ya di daerah sebagai anggota dewan, kemudian sebagai gubernur, sebagai bupati, dan juga tentu di kementerian. Misalkan di situ ada Pak Luhut, misalkan bagaimanapun dengan kiprah pemerintahan selama ini juga punya suatu prestasi. Kemudian di situ ada Menteri Investasi, ya Bahlil Lahadalia juga dengan segala kiprahnya. Kemudian juga ada saudara Agus Gumiwang, kemudian ada saudara Dito. Ya kemudian terakhir juga ada saudara Jerry, wakil Menteri Perdagangan. Nah saya kira di samping juga di DPR kiprah-kiprah, dan ini dikapitalisasi, tetapi tentu dimotori oleh Ketua Umum Airlangga Hartarto sebagai Menko ya. Nah ini kan mempengaruhi. Nah di samping itu ini mereka sudah kerja nih. Saya terus terang aja. Dari Bapilu kerja kemarin meskipun hanya 3 bulan bekerja, tidak lebih dari saya kira itu 4 bulan ya. Itu bekerja berdasarkan data-data yang disampaikan oleh lembaga-lembaga survei, pemetaan pemilih. Dia petakan betul pemilih itu di daerah-daerah itu. Nah di situ diketahui daerah-daerah mana yang masih memungkinkan kita pengaruhi. Daerah-daerah mana yang memungkinkan kita bisa ambil suara sehingga dapat dipastikan dapat kursi. Dipetakanlah daerah-daerah itu. Ini kerja mereka, ini luar biasa mereka kerja. Saya ini maaf Bang Idrus, saya mengutip beberapa pernyataan dari Pak Airlangga sama Ibu Muti Hafid. Pak Airlangga sama Ibu Muti Hafid waktu itu sama mengatakan bahwasanya mereka bisa naik karena mempromosikan kerja-kerja Pak Jokowi, kerja-kerja Kabinet Indonesia Maju, kerja-kerja hilirisasi. Berarti ada Jokowi effect itu dalam kemenangan Golkar ya? Ya bukan saya kira, saya yakin ada. Dan memang selama ini kalau kita ingin jujur ya, saya katakan suasana kebatinan, ya jadi hubungan suasana kebatinan antara Pak Jokowi dengan Golkar itu sangat kuat, sangat tinggi. Ya dan juga memang ya tercermin di dalam penampilan-penampilan yang ada, gimmick-gimmick politik Pak Jokowi dengan pakai dasi kuning, lalu kemudian ada baju kuning dan ketawa-ketawa. Ya mungkin itu dianggap pakai guyon, tetapi ini ya efeknya ke bawah kepada masyarakat yang suasana kebatinan. Dan jangan lupa ya Mas Irfan, hubungan sosial masyarakat kita lebih banyak diwarnai oleh psikososial, rasa. Jadi kalau melihat presidennya begitu, kok ini kok dekat banget dengan Golkar dan lain-lain sebagainya. Sementara mereka merasakan pembangunan ada di bawah. Lalu kemudian diurut tuh, oh iya Ketua Umum Golkar itu adalah Airlangga, Menko, lalu ini dekat dengan presiden. Wah kalau begitu ini kan idenya sama. Macam-macam lah. Jadi itu penafsiran yang muncul dari masyarakat sesuai dengan kemampuannya tentu beda-beda. Tetapi pengaruh psikososial, suasana kebatinan yang kuat itu pasti ada. Nah, tapi kan di sisi lain, ini kan kita beberapa waktu lalu juga ketika kampanye, Pak Airlangga dengan terang benderang bilang ketika kampanye, dan entah itu kampanye apa kerja menteri kita tidak paham waktu itu. Karena Pak Airlangga waktu itu bagi-bagi bansos bilang ini terima kasih ke Pak Jokowi, padahal kan jelas-jelas itu uang pajak. Jelas-jelas itu uang dari pendapatan negara. Nah, apakah ada juga kalau misalkan kemenangan-kemenangan Golkar ini ditunjang oleh bantuan-bantuan penyambung sosial semacam bansos itu? Jadi gini ya. Jadi ini beda ya. Misalkan Golkar
Golkar sebagai bagian daripada koalisi pemerintahan, ya tentu kan punya kewajiban. Oke. Ya untuk menyampaikan program-program pembangunan yang ada. Salah satu di antaranya adalah bansos itu yang menyampaikan ya. Artinya bahwa memang Golkar sebagai sebuah partai pendukung pemerintah punya peran signifikan di dalam memperjuangkan itu. Apalagi misalkan dulu saya pernah jadi Menteri Sosial, kemudian setelah itu saya diganti oleh Saudara Agus, ya kemudian setelah itu Mas Ari, setelah sekarang itu Mbak Tri. Jadi ini saya kira itu kan kita sampaikan seperti itu, dan itu tidak ada masalah. Beda lagi misalkan posisi saya ketika masuk kampanye, beda. Ya saya sebagai sekretaris tim kerja strategis Prabowo Gibran dan ketuanya adalah Saudara Bahlil, kita tidak pernah bahas itu. Oke. Ya tidak membahas itu. Kenapa? Ya kita tentu, ya kita kerja cerdas lah. Tetapi yang bahas adalah orang-orang. Paslon lain yang bahas. Ya bukan paslon nomor 2 yang bahas, tetapi paslon lain menyoroti itu dan kita biarkan. Semakin dibahas, berarti sama dengan mengumumkan. Nah semakin mengumumkan, maka tingkat kepercayaan masyarakat pada Pak Jokowi semakin tinggi. Dan ada hasil survei menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kepercayaan masyarakat kepada Pak Jokowi, ya approval ratingnya semakin tinggi, maka juga berpengaruh terhadap elektoral Prabowo Gibran. Nah, tapi yang bahas siapa? Bukan kami. Tetapi mereka. Maka saya bilang kepada ketua saya, Bahlil Lahadalia, KTKS dan teman-teman, sejatinya kita terima kasih kepada mereka. Karena mereka sudah membahas itu. Dengan membahas itu sama dengan mengumumkan. Mengumumkan berarti berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan kepada Pak Jokowi semakin tinggi 80-an. Nah, semakin tinggi tingkat kepercayaan kepada Pak Jokowi, pasti pengaruhnya terhadap elektabilitas Prabowo Gibran. Dan itu yang terjadi. Nah, yang bahas siapa ya? Jangan salahkan kami dong. Kita nggak bahas-bahas kok. Sebelum kita masuk ke Prabowo Gibran nih Bang Idrus, masanya ini kita fokus ke Golkar. Nah, gimana? Nah itu ketika Pak Jokowi karena begini, saya tuh sering mempertanyakan ini ke teman-teman narasumber yang lain. Prabowo Gibran itu kan yang mengusung Gerindra. Gibran saat ini masih tercatat sebagai KTA PDIP dengan segala macam dinamikanya. Tapi yang dapat suara paling tinggi Golkar. Padahal kalau misalkan pengalaman empirik saya ketika saya jalan-jalan di sekitar Jakarta dan daerah-daerah, kader Golkar atau caleg Golkar itu jarang memasang foto Prabowo Gibran. Nah itu kok bisa? Jadi gini Mas ya, jadi kan kita lihat kan begini. Begitu hiruk pikuk pembentukan koalisi. Pra terjadinya koalisi itu kan macam-macam tuh yang terjadi. Ada naik turun. Jadi ada naik turun dan lain sebagainya. Dan pada waktu itu kan kita ikuti. Lalu kemudian muncul Gibran. Ya kita sudah baca ini. Berpikir cerdas. Kita sudah berpikir membaca bagaimana arah politik ini, bagaimana realitas, bagaimana respon masyarakat. Nah secara serta-merta setelah itu kan Golkar. Ini apa aja nih? Mengambil alih opini itu. Lalu kemudian di dalam dialog-dialog ya kita mengatakan bahwa kemunculan Gibran sebagai salah satu calon harus dijadikan sebagai momentum pemacu dan pemicu lahirnya kepemimpinan muda ke depan. Itu termasuk saya ketika waktu itu saya diundang ceramah di Banten. Saya coba munculkan itu dan ternyata responnya luar biasa. Nah setelah itu kan segera setelah itu apakah Mas Gibran ini akan jadi kader Golkar atau tidak kan begitu. Jadi begitu Golkar mengatakan bahwa munculnya Mas Gibran ini harus dijadikan momentum pemacu dan pemicu lahirnya pemimpin muda, menginspirasi ya lahirnya pemimpin muda ke depan ini. Segera setelah itu kan respon bagus. Lalu setelah itu kan apakah Mas Gibran Golkar atau tidak? Nah, kita kan katakan pada waktu itu karena tentu bahwa persoalan partai adalah persoalan
Mas Gibran. Oke. Tetapi kalau ditanya bagaimana Golkar, Golkar ini adalah partai yang go public, bukan milik siapa-siapa. Siapa saja yang mau masuk dengan senang hati karena go public. Kan gitu. Jadi Mas Gibran ya terbuka. Dan lain-lain sebagainya kan ketika itu, karena setelah itu kan semakin dekat suasana kebatinan. Ya, persoalan bagaimana Mas Gibran dengan PDP itu adalah rumah tangga, kita tidak mau campur. Tetapi misalkan ini selesai lalu ke ini kan tidak ada masalah semua, karena memang Golkar adalah partai go public, siapa saja. Bahkan kita di Golkar bahwa Golkar ini adalah milik rakyat, bukan milik keluarga, bukan milik kelompok, siapa saja. Ayo Ini tidak ada masalah sebenarnya. Setelah itu kan naik lagi kan. Jadi tahap ketiga, komunikasi intensif dilakukan. Sampai ada acara di Golkar, lalu kemudian Pak Ketua Umum Airlangga Hartarto kan di situ tuh menyerahkan apa? Yang katanya ada baju khususnya. Ada baju khusus. Ini kan semua kan ada kan. Ini kan satu langkah-langkah untuk apa? Untuk semakin mendekatkan suasana kebatinan antara Golkar, tokoh-tokoh Golkar, kader-kader Golkar, ya, markas perjuangan Golkar dengan Mas Gibran, dan Mas Gibran beberapa kali ke sana. Nah, dengan terbangunnya suasana kebatinan ini, maka tentu masyarakat juga nonton, melihat bahwa betapa ini bukan sandiwara, ini bukan guyonan politik, tetapi sebuah proses politik yang nyata yang kita lakukan, tulus, ikhlas. Dengan ada suatu idealisme. Kenapa? Karena memang kalau kita bicara tentang pemilih 53% lebih ke depan. Dan biasanya juga di Indonesia ini persoalan paternalistik, persoalan macam-macam itu. Nah, dengan adanya komunikasi politik ini kan semua kita cairkan semua. Sehingga dengan demikian anak muda meresponnya sangat positif. Berarti ada pengakuan dari Bang Idrus nih bahwasanya Golkar ini mengkapitalisasi Mas Gibran untuk menaikkan suara ini. Impact ya, artinya betul-betul kita lakukan bahwa jadi gini ya, murni ke depan ini ya, apalagi adanya bonus demografi kan, Lah kemudian kita menuju tahun 2045 misalkan 100 tahun Indonesia, kan perlu persiapan semua ini, perlu kaderisasi, dan salah satu bentuk kaderisasi itu adalah memberikan peluang kepada anak muda. Muncul Mas Gibran, ini idealisme. Jadi adanya kotel efek dari komunikasi ini kepada Golkar, ini adalah barokah dari sebuah ketulusan yang dilakukan oleh Golkar. Dari sebuah idealisme, jadi ini barokah dari Allah ini. Bahwa ini Golkar luar biasa, punya pikiran yang apa namanya, yang betul-betul sangat menginspirasi lahirnya pemimpin-pemimpin muda ke depan. Apapun tantangannya dihadapi, yang penting kita lakukan tulus dengan niat yang baik, maka Golkar dapat barokah. Gitu. Dan ini dilakukan oleh Ketua Umum Golkar ketika itu juga bersama dengan Gibran, Mas Gibran itu. Gitu loh. Oke. Barokah. Ya barokah. Barokah tolohi ya. Oke. Kita ngomongin Mas Gibran, sekarang ngomongin bapaknya deh, Pak Jokowi. Tadi kemarin tuh kan hari Kamis kalau nggak salah tuh, saya kan ke kantor Abang tuh yang di Jalan Subang. Oh, Jalan Subang. Itu TKS Prabowo Gibran. Dekat Masjid Sunda Kelapa tuh. Iya, betul. Nah, itu Abang secara terbuka bilang bahwasanya terbuka menerima Pak Jokowi. Sudahlah, itu beritanya sudah. Saya ingin mengelaborasi. Andai kata Pak Jokowi diterima, apa yang mau diberikan Golkar kepada Pak Jokowi? Apa yang mau dibukakan kepada Pak Jokowi di Golkar? Jadi gini, ya saya katakan tadi, saya ingin mengulangi lagi satu ya. Pertama, hubungan Golkar dengan Pak Jokowi suasana kebatinannya dekat. Karena itu kalau kader-kader Golkar, pemimpin Golkar termasuk saya, kita ketemu Jokowi itu biasa, tidak ada struktural. Beliau bukan sebagai presiden, tetapi betul-betul kita orientasinya pikiran, gagasan, ya bisa serius, bisa guyon dan lain-lain. Karena sudah dekat suasana kebatinan dan tidak ada lagi sakwa sangka di antara Golkar dengan Pak Jokowi. Ini dulu yang penting nih, Mas Irfan nih. Sebab kalau dalam komunikasi apapun, termasuk komunikasi politik, tapi dasarnya sakwa sangka, saling curiga mencurigai, ini pasti tidak akan harmoni. Nah, antara Golkar dengan Pak Jokowi, suasana kebatinannya sudah terbangun sedemikian rupa, tidak ada sakwa sangka, sehingga
mengalir. Jadi mengalir, karena ini mengalir positif semua, tidak mungkin hanyut. Nah karena itu sudah terjamin, ini semua tidak ada masalah. Ya sebab dari Golkar itu kan, itu juga pasti selalu bicara, ya ada pendekatan fungsional, ada pendekatan struktural. Pendekatan fungsional itu sebuah peran yang dibangun berdasarkan pada keahlian, pada pikiran, pada gagasan. Nah, siapa yang meragukan Pak Jokowi? Legasinya sebagai presiden 2 periode, kemudian prestasi-prestasi yang dicapai selama ini tentu dengan ada kekurangan-kekurangan. Kita juga sebagai manusia pasti tidak bisa ada. menafikan. Tidak bisa menafikan, ada. Tetapi ini kan semua, sehingga peran-peran fungsional pasti lebih besar. Nah, persoalannya peran-peran struktural, posisi-posisi apa, seperti apa? Nah ini sebenarnya posisi-posisi ini kan juga harus dibangun dari sebuah komunikasi, ya dari semua stakeholder Golkar ini seperti apa. Nah kalau misalkan secara suasana kebatinan Pak Jokowi misalkan ada dan diterima sedemikian rupa, tetapi ini andai kata, karena kan kita tidak boleh kemajon. Udah pakai dasi kuning. Nah, tidak boleh kemajon, Mas Irfan. Tidak boleh, karena ini kan sampai pada hari ini masih belum ada pengumuman bahwa ini adalah masih kader PDIP. Tapi berharap boleh. Loh ya, namanya doa kan, namanya kita doa selalu berdoa. Doanya kan yang sapu jagat itu, Rabbana atina fid dunya kan. Jadi ini semua seperti itu, tetapi sekali lagi terbuka semua apapun posisi struktural itu. Dan tentu nanti ada aturan-aturan memang yang ngatur, tetapi penentu akhir itu ada pada Munas. Munas adalah lembaga tertinggi Partai Golkar yang menentukan ya hitam putihnya, baik aturan, siapa ketua umum, dewan pembina, bagaimana struktur, dan bagaimana arah kiprah perjuangan Golkar ke depan. Ini semua dibicarakan di situ, jadi semua ada tempatnya. Ada mekanismenya, ada tahapannya, jadi tidak ada masalah. Berarti kalau misalkan secara persentase, berapa persen Pak Jokowi mau bergabung dengan Golkar? Wah, nah itu tanya. Tidak dalam manu saya, karena ya tentu sangat tidak etis kalau kita bicara ke Pak Jokowi, Pak, enggak, tidak. Tetapi yang saya gambarkan tadi, ya meskipun memang Pak Jokowi sekarang ini masih sampai pada hari ini kan masih aja kan dengan PDIP, masih kader PDIP, dan kita jangan pernah mencampuri urusan rumah tangga orang kalau kita ingin harmonis. Dan saya terus terang aja dengan PDIP, saya sekjen, apalagi dengan Mas Hasto itu dengan saya itu ya suasana kebatinan juga luar biasa gitu, dan ada apa-apa kita bicara dengan baik, dan biasanya pembicaraan kita lebih banyak informal dan itu cukup produktif. Yang Mbak Mega juga terus terang saja ketika saya buka di sini, ketika saya jadi ketua koalisinya Pak Prabowo Hatta Rajasa tahun 2014, saya ketua koalisi, sekjennya itu adalah Fahri Hamzah, wakil ketuanya adalah Fadlison. Beberapa kali kita diskusi dengan Mbak Mega. Waktu itu masih ya koordinator, kalau tidak salah koordinator Koalisi Indonesia Hebat waktu itu, dan setelah itu kita 3, 4, 5 kali kita diskusi, dan sangat luar biasa Mbak Mega kalau kita diskusi. Ya canda, kemudian pikiran-pikiran juga mengalir, lalu kemudian ya juga suasana kebatinan. Jadi tidak ada masalah. Jangan tercederai hubungan suasana kebatinan itu hanya ada karena kepentingan subjektif. Karena itu biarlah di sini, karena di sini masih Pak Jokowi dengan Mbak Mega dengan PDIP-nya masih sampai sekarang baik-baik saja, dan status keanggotaan masih di situ. Tetapi yang ingin saya jelaskan sekali lagi, bahwa hubungan suasana kebatinan dengan antara Golkar dengan Pak Jokowi itu sangat cair, sangat akrab, sangat dekat, sehingga kalau ada misalkan perubahan-perubahan ke depan tidak begitu susah. Tidak begitu susah. Dan bicara lagi lebih jauh,
menyangkut masalah peran-peran apa, peran fungsional, peran struktural, semua ada mekanisme yang mengatur, dan tertinggi ada pada Munas, pada Munas sebagai lembaga tertinggi penentu segala arah partai ke depan, termasuk ADRT dan pimpinan. Oke, Abang sudah menyebut Munas, rasanya tidak seru kalau nggak kita bahas nih. Iya. Nah, Munas ini kapan akan dilaksanakan? Saya dengar kabarnya Munas ini mau dipercepat karena kan kalau dulu sempat ketika gonjang-ganjingnya Pak Erlangga itu nanti saya akan menyerahkan di Munas, akan serahkan Munas. Nah, katanya ini Munasnya akan dipercepat di tahun 2024 ini. Apa benar demikian, Abang? Nah, kalau itu saya belum dapat informasi. Tetapi kan begini. Ya mari kita menghadapi Munas ini dengan pikiran yang jernih. Oke. Dan bahkan ada komitmen bersama. Bagaimana Munas ini yang akan datang, ini kita jadikan sebagai momentum penataan Golkar kembali. Apa yang mau ditata, Bang? Ya, kita tata misalkan kalau Golkar, partai ini apa sih? Golkar ini lahir sebagai apa? Ya, golongan karya. Jadi Golkar itu kalau kita ingin lihat ya secara apa? Golkar itu lahir sebagai respon terhadap gerakan ideologi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu pada waktu itu yang ingin merubah Pancasila. Sebutlah komunis. Dan itulah sebabnya kan Golkar kemudian ini kalau bicara komunis itu kan di situ masalah hidup mati. Nah ini kan dulu jadi Golkar secara ideologis lahir sebagai respon terhadap gerakan komunis yang ingin mengganti Pancasila sebagai ideologi negara. Ini satu. Ini paham. Karena itu kita kembali. Nah sekarang bagaimana kiprah perjuangan Golkar melawan komunis? Apa masih kental atau sudah mulai miring-miring? Atau bahkan di dalam beberapa negosiasi politik sudah mulai ada komunikasi yang lebih lunak. Kembalikan Golkar pada hito sebenarnya. Bahwa Golkar lahir sebagai respon terhadap gerakan komunis yang ingin mengganti Pancasila sebagai ideologi negara. Ini sudah harga mati. Satu. Kemudian yang kedua, Golkar lahir sebagai sebuah respon terhadap kondisi kehidupan kebangsaan kita pada waktu itu. Yang pembangunannya seperti apa? Ya memang kita harus menyadari bahwa ini negara yang baru merdeka dengan segala hiruk pikuknya kan ada dinamika-dinamika yang ada. Dan karena itu maka lahirlah apa? Karya kekaryaan. Lahirlah pembangunan. Kan semua itu visi-visi yang harus kita lakukan. Karena itu Golkar ini lahir untuk membangun. Oke. Golkar ini lahir untuk berkarya. Nah, orang membangun untuk berkarya, untuk membangun harus ada kebersamaan. Gitu. Dan oleh karena itu formatnya dulu Golkar itu bukan partai. Golongan karya, gabungan semua di situ. Tetapi lalu kemudian reformasi kita ikuti dengan aturan-aturan yang ada karena bagaimanapun dalam sebuah negara demokrasi prasyarat utamanya adalah partai sebagai pilar dan karena itu berubah nama tahun 99 itu ketika di dalam Munas dengan ketua umumnya Bang Akbar Tanjung dengan perubahan paradigma macam-macam di situ. Kan lahir. Nah, ini kan jadi ini kembalikan ke semua. Kita tata ini semua ini. Sehingga dengan demikian maka arahnya ke sana, arah perjuangannya ke sana, paradigma yang menjadi dasar perjuangannya juga ke sana, doktrinnya seperti apa. Lalu kemudian bagaimana kita melihat, baru melihat. Bagaimana dari seluruh doktrin, dari seluruh hakikat Golkar, dan dari seluruh paradigma yang ada dengan pikiran-pikiran yang ada, kita lihat dalam perspektif kepemimpinan partai. Oke. Kan ini kan baru ke situ gitu loh. Jadi jangan mulai dari orang. Tapi melalui dari sini dulu baru bagaimana format. Kalau kita sudah mulai dari orang, itu pasti subjektif. Dan kita juga mengevaluasi perjalanan Golkar selama ini di era reformasi. Dan kalau kita misalkan lihat dulu dipimpin oleh misalkan TNI.
Setelah itu dipimpin oleh aktivis. Setelah itu dipimpin oleh para pengusaha. Nah, apakah dengan perubahan orang yang memimpin ini juga berubah paradigma, berubah perilaku, dan berubah posisi partai? Apakah partai masih menjadi wadah perjuangan ideologi? Apakah partai masih wadah perjuangan untuk melaksanakan karya kekaryaan? Atau hanya sekedar tiket politik untuk duduk pada posisi yang tertentu? Dengan miskin karya. Kan ini kan perlu ditata semua dan perlu ada kejujuran melihat itu. Itu loh yang harus nah, karena itu mari kita hadapi Munas ke depan dengan niat seperti itu. Jangan belum apa-apa sudah kemana-mana. Emang yang kemana itu, Bang? Ya kemana-mana, misalkan sudah ke daerah-daerah, sudah saling memprovokasi, udahlah. kita ini keluarga besar Partai Golkar. Golkar ini tanggung jawab kita bersama untuk kita besarkan, ya. Dan mari kita bicara tentang Golkar ini Munas ke depan kita jadikan momentum penataan, ya. Mari kita jadikan Munas ke depan ini sebagai sebuah momentum untuk memantapkan posisi Golkar sebagai penentu arah pembangunan Indonesia ke depan menuju Indonesia emas. Kan itu yang harus kita diskusikan. Sehingga dengan demikian Munas itu adalah proses perdebatan konseptual dalam rangka penataan memantapkan posisi Golkar sebagai penentu arah ke depan. Emang provokasi itu ada, Bang? Ada. Saat ini sudah bergulir? Ya sudah ada di mana-mana. Seperti apa contohnya, Bang? Ya misalkan DPD 1, DPD 2 sudah mulai, dan ada juga yang komunikasi. Saya katakan udahlah, ya semua kita ini keluarga. Ada yang datangin ya silakan aja. Nggak usah saling menjelekkan, nggak usah saling ini, karena kita keluarga, dan karena itu kita ingin satu kesatuan, dan karena itu mari. Nah, yang pertama saya katakan yang perlu kita tata, apapun langkah kita, paradigmanya adalah membesarkan Golkar, bukan menguasai Golkar. Abang tadi banyak membahas asas-asas fundamental. Saya ingin membahas suatu hal yang bersifat permukaan deh, Bang. Apa itu? Jangan permukaan aja, tapi karena begini, yang ada di permukaan itu, Mas Irfan, itu digerakkan oleh yang ada di belakang. Ini nilai. Iya, betul. Jadi motivasinya di sini. Kalau ini hanya di permukaan, biasanya itu nggak tuntas. Bukan, saya akan memulainya dari permukaan. Oh, permukaan dulu. Tidak mulai dari nilai-nilai asas-asas fundamental itu. Siapa kandidat yang ingin Abang dukung di Munas 2024 nih, Bang? Saya kira begini ya, kalau kita ingin melihat kandidat-kandidat yang ada kan banyak. Ya, jadi Pak Ketua Umum informasinya masih juga akan Pak Ketua Umum Pak Erlangga Hartarto. Pak Erlangga Hartarto. Kemudian tadinya itu kan ada Bambang Susatyo. Kemudian ada Agus Gumiwang. Kemudian ada lagi kan, mungkin ada tokoh-tokoh lain, tetapi juga ada Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia, dan ini juga kemudian ini kader-kader Golkar semua. Nah, saya kira ini kan nanti sebaiknya kan ini kan bicara dengan baik. Nah, berproses misalkan, dan di situ nanti ada perdebatan konseptual, ada komitmen-komitmen yang dibangun secara bersama-sama dari ini, dan semuanya harus dimulai dari niat. Niatnya apa? Yaitu ingin membesarkan Golkar. Nah, kalau ingin membesarkan Golkar berarti kader-kader yang ada ini tidak boleh pecah-pecah, tetapi harus utuh, harus satu. Gitu loh. Nah, saya kira prinsip-prinsip dasar itu harus dibangun, ya. Gitu. Ada dari Pak Erlangga, ada Pak Bamsud, ada Pak Agus Gumiwang, ada Pak Bahlil. Yang paling dekat dengan Abang mana nih? Yang paling dekat untuk didukung? Dekat pasti jawab dekat semua. Saya kira begini, saya ingin dulu tahun 2017 ketika itu, ya saya sebenarnya kan yang ketika mau Munaslup pada waktu itu, karena Pak Novanto ya ada dalam satu proses, maka saya dengan Erlangga dan ada beberapa orang. Lalu kemudian pada waktu itu ada komunikasi, akhirnya saya mundur, saya tidak maju.
Akhirnya Pak Erlangga lah sendiri gitu loh. Ya, jadi saya tahu, jadi Pak Erlangga tahu saya dan saya tahu dia. Tetapi kan sebenarnya kan yang paling pokok di dalam sebuah proses komunikasi politik untuk membangun komitmen membesarkan partai itu tidak hanya sekedar tahu, tetapi bagaimana ini kita wujudkan komitmen-komitmen bersama ke depan. Nah, Pak Erlangga kemudian tahun 2019 terpilih lagi kalau salah, lalu kemudian sampai sekarang. Berarti sudah berapa itu, sudah 7 tahun ya, 8 dari 2000 ya 7 tahun. 7 tahun 8 tahun. Nah, saya kira itu sudah jalan sedemikian rupa. Nah, tentu juga ada yang lain-lain. Pak Bamsud itu juga dekat dengan saya. Waktu saya jadi ketua umum KMP, salah satu tim saya terdepan sama dengan saudara Lutfi. Mantan ketua umum HIPMI ketika itu juga sama-sama dengan saya. Jadi ini dekat-dekat semua gitu loh. Jadi saya kira nggak begitu. Kemudian Bahlil Lahadalia ini adalah seorang kader muda Partai Golkar yang juga lahir dari bawah. Kebetulan waktu saya ketua umum pemuda masjid, dia juga pemuda masjid di Papua. Kemudian ketika itu di Golkar, dia di Golkar sebagai bendahara di Papua, dan setelah itu berkembang dengan kreativitasnya sendiri menjadi ketua umum HIPMI dan kiprah-kiprahnya di mana-mana. Saya kira ini kan sangat juga luar biasa. Dan sekarang ini Bahlil menjadi ketua TKS, tim kerja strategis Prabowo Gibran. Dan setelah ada komunikasi dengan di atas itu, ketika kemarin itu akhirnya saya diminta sebagai sekretaris, dan saya kira sangat produktif juga gitu loh. Jadi ada Agus juga misalkan, Agus Gumiwang, kemudian siapa lagi? Mungkin nanti ini kan belum muncul, ini nanti kan pasti ada muncul lagi semua nih, sehingga saya hanya ingin mengatakan dari hubungan-hubungan yang ada ini semua punya potensi. Mari potensi itu kita satukan dengan baik, dengan niat bersama-sama untuk membesarkan Golkar, bukan menguasai. Nah, kalau membesarkan itu tidak boleh ada satu pun di antara potensi-potensi itu yang terpinggirkan. Harus ada di tengah semua. Sebagai satu kekuatan politik Partai Golkar yang akan digunakan untuk menghadapi seluruh pertarungan politik ke depan, dan kita pastikan yakin Golkar akan memenangkan seluruh pertarungan politik. Tapi kalau misalkan saya ingin berprasangka. Ya. Berprasangka gini, karena ketika kalau misalkan kan Bang Idrus untuk mendukung Pak Erlangga, menurut saya agak sedikit kurang, karena dulu kan sempat menghembuskan isu Munaslup di tengah Pak Erlangga. Lalu yang kedua dengan Pak Bamsud dan Pak Agus Gumiwang, saya lebih cenderung Bang Idrus tuh punya kedekatan lebih kepada Pak Bahlil. Yang pertama karena abang saat ini sebagai sekretaris tim kajian strategis Prabowo Gibran, habis itu dari segi keorganisasian Kanda Dindanya ini lebih akrab ini. Ini gimana Bang? Apakah abang lebih condong kepada Pak Bahlil? Jadi gini ya, jadi pertama masalah Erlangga memang di dalam sebuah proses politik itu ada. Ya pernah masalah Munaslup dan beberapa teman gerakan-gerakan itu, karena kita melihat perlu koreksi. Ya, dan itu itu sah-sah saja kan ya. Ya, yang penting kan seluruh gerakan-gerakan yang ada itu kan harus ada dasar. Nah, ini dilakukan oleh teman-teman. Datang teman-teman ke saya, silahkan aja, itu tidak ada masalah. Dan itu kita harus jadikan sebagai sebuah koreksi. Dan koreksi ini berjalan, dan nyatanya menghadapi pemilu ini ya kita juga harus mengakui bahwa ada prestasi yang dicapai oleh Erlangga. Ya, dengan kenaikan suara ini. Itu tidak boleh menafikan. Jadi siapa yang menafikan ini adalah juga tidak boleh. Tetapi ini adalah kerja kolektif bersama yang dilakukan oleh bersama-sama, dengan tadi saya katakan di situ ada mengkapitalisasi seluruh kader-kader Golkar yang dimotori oleh Erlangga di kabinet, kemudian ada di mana-mana, itu kan semua. Ini sebuah realitas harus kita akui. Bahwa naiknya suara ini juga adalah prestasi, tidak boleh kalau ada mengatakan tidak, nah itu saya koreksi lagi, berarti tidak realistis, ya kan? Nah, kemudian yang kedua, ya saya dengan Bahlil, tentu komunikasi saya lebih dekat, karena apalagi dalam menghadapi Prabowo Gibran ini, karena hampir setiap saat komunikasi dan lain-lain sebagainya, komunikasi itu, dan juga hubungan-hubungan selama ini memang lebih produktif ya, dan
Saya kira itu yang tidak bisa juga. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa hubungannya Idrus dengan Mbak Lili itu juga tidak realistis. Kenapa? Karena memang faktanya dekat. Faktanya dekat. Nah, dekat secara fungsional dan dekat sebagai adik. Meskipun sekarang posisinya sebagai menteri. Saya hormat. Nah, di sini juga nih Mas Irfan, jangan setelah merasa senior terus. Ini ada kan perputaran. Hari senior, tetapi dalam perputaran yang ada perjalanannya Bahlil luar biasa. Maka karena itu kita harus hormat. Sama dengan Maman, sama dengan Doli. Ya ini kan adik-adik saya semua, tetapi karena perjalanannya, prestasinya, Doli saya harus hormat. Meskipun dia adik saya, karena sekarang wakil ketua umum. Maman, dia adik saya, tetapi dia ketua pemenangan pemilu. Saya harus hormat. Saya datangin rumahnya. Sama dengan Bahlil. Bahlil adalah junior, tetapi sekarang faktanya menteri. Dan ketua saya. Ya, ketua saya. Tadi ada yang berkelakar, wah ini Pak Idrus, ini dengan Pak Bahlil ini kan sekarang jadi jadi bosnya. Kan gitu. Itu yang saya katakan. Kalau kita lihat dalam perspektif formal. Jadi ada namanya informal. Ya bagaimanapun secara informal saya senior dan saya salut juga kepada mereka masih tetap hormat. Tetapi saya berikan penggarisan. Kalau kita ingin berprestasi, yang kita kedepankan adalah pikiran dan kecerdasan. Pikiran dan kecerdasan tidak dibatasi oleh senior dan tidak dibatasi oleh posisi. Posisi tinggi bodoh-bodoh aja. Senior bodoh-bodoh aja. Jadi saya lebih menghargai junior-junior saya yang karena prestasinya sehingga mencapai posisi-posisi formal yang lebih bagus. Dan karena itu saya hormat dan saya harus datangi rumahnya. Dan saya buktikan. Saya datang ke rumahnya Bahlil, saya datang ke rumahnya Maman, saya datang ke rumahnya Doli dan junior-junior saya lain. Kenapa abang datang? Kami datang ke rumah. Enggak. Sekarang Linda, dalam proses yang ada, Anda telah menunjukkan prestasi dan barokahnya ada. Apa barokahnya? Anda dapat posisi. Saya salut dan saya hormat sebagai bukti penghormatan saya datangin Anda. Itu mesti kita kembangkan begitu. Sehingga dengan demikian kalau dalam pertarungan politik saya dorong. Dengan kedekatan-kedekatan yang ada saya ingin gunakan dengan baik. Supaya komunikasi dengan Airlangga Hartarto sebagai ketua umum, komunikasi dengan Pak Bahlil Lahadalia, ya, Lahadalia ini juga jalan dengan baik sehingga dengan demikian kita tentukan nanti siapa dalam pikiran-pikiran kita untuk keyakinan kita. Tetapi sekali lagi apapun proses politik, proses organisasi dalam menghadapi Munas ke depan, maka sekali lagi harus ada niat motivasi yang sama menjadikan Munas itu sebagai momentum penataan kembali Partai Golkar untuk mengembalikan kepada Golkar sesuai dengan motivasi kelahirannya. Ada 5 poin ya di dalam buku saya, biar orang baca buku saya. Oke, ada 5 ada poin. Buku saya, mengapa Golkar lahir? Golkar lahir karena 5 pertimbangan dasar. Itu. Nah, biar saya tidak usah jelasin, biar nanti orang cari buku itu. Buku saya itu adalah magnet politik Partai Golkar. Oke. Itu saya kira yang harus kita lihat. Nah itu jadi penataan itu kembali. Sehingga dengan demikian peran-peran signifikan Golkar ke depan, ya, secara ideologis menjadi benteng pertahanan Pancasila dan melawan siapapun yang ingin mengganti Pancasila sebagai ideologi negara, dan nyata waktu itu adalah komunis. Itu bagaimana mempelopori pembangunan, bagaimana mempelopori karya kekaryaan. Ini semua yang harus didorong ke depan karena Golkar lahir di situ. Nah, oleh karena itu maka sejatinya sebagai kelanjutan setelah kita melakukan penataan Golkar ini melalui Munas ini, maka Golkar kita juga jadikan Munas ini sebagai momentum untuk memantapkan posisi Golkar sebagai penentu arah ke depan. Gitu loh. Oke, saya ingat kutipan Abang nih dalam sebuah percakapan itu Abang bilang kalau misalkan kuat melawan, kalau kalah mengalah. Iya.
Berarti abang dalam posisi Jadi mana? begini, kuat melawan kalau kita itu lemah itu harus adaptasi. Oke, kuat adaptasi. Artinya kalau Anda pinter, cerdas, ayo debat secara konseptual. Tetapi kalau Anda tidak punya konsep, ikuti konsep orang. Jangan sudah, ya maaf aja nggak punya konsep, sombong lagi. Ini rusak. Dan oleh karena itu maka sekali lagi partai ini akan rusak. Ya apabila tidak mengikuti doktrin Partai Golkar, hakikat Partai Golkar. Apa itu karya kekaryaan? Karya kekaryaan sebagai sebuah doktrin, sebagai sebuah hakikat menginspirasi bahwa hanya orang-orang yang punya karyalah yang berhak tampil memimpin Golkar ke depan. Karena hanya orang yang punya karya yang bisa ya bermanfaat bagi rakyat. Ya. Hanya orang yang punya karya yang punya bermanfaat. Hanya dengan karya itu yang dilaksanakan, maka rakyat merasakan. Itulah sebabnya begini. Karena saya mantan ketua pemuda masjid, kan ada hadis. Hairun nas ampa'ahum linnas. Sebaik-baik manusia yang bermanfaat kepada manusia. Karena itu kalau misalkan analog ini kita bawa ke partai, sebaik-baik partai adalah partai yang bisa berkarya dan karyanya itu bisa dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Dan dengan demikian, yakin pemilu tahun 2029 Golkar akan memenangkan pertarungan secara spektakuler apabila karya kekaryaan dijadikan sebagai instrumen kampanye sepanjang masa, tiada hari tanpa karya. Oke, kita masih Munas. Sebelum saya akhiri pertanyaan tentang Munas ini, Bang. Apakah perlu ada restu Pak Jokowi dalam Munas ini? Apalagi restu Pak Jokowi terkait ketua umum nantinya. Jadi begini, ini kan masalah restu dan tidak restu itu kan masalah bagaimana memaknai. Bagaimana orang menafsirkan. Tapi perlu ada nggak sih, Bang? Bukan, bagaimana menafsirkan. Tetapi kalau komunikasi, diskusi tentang ide ke depan, siapa saja kan ada masalah. Apalagi Golkar dalam posisi sebagai koalisi melanjutkan. Nah kalau misalkan melanjutkan ada diskusi, ayo ada diskusi. Bagaimana misalkan program-program pembangunan yang dilaksanakan Pak Jokowi selama 10 tahun akan dilanjutkan oleh pemerintahan Prabowo Gibran, di mana di dalam koalisi salah satu di antaranya adalah Golkar, dan Golkar berkomitmen untuk berperan jauh lebih besar lagi melalui pikiran-pikiran yang ada. Nah, tentu nanti kan ada diskusi, bisa saja kita bicara kira-kira yang kader-kader yang potensial, yang berkompeten untuk ini, untuk mendorong peran-peran melanjutkan ini siapa? Ada diskusi. Jadi abang bilang tuh tidak ada bukan restu tapi diskusi. Ya bisa loh. Terbuka siapa saja termasuk Pak Jokowi. Kalau kita bicara dalam konteks posisi Golkar yang ada di dalam koalisi Prabowo Gibran melanjutkan, maka tentu kita lihat siapa yang bisa melanjutkan. Jangan sampai yang bisa melanjutkan itu diberi kepada orang yang nggak tahu. Atau katakanlah orang buta kan. Nggak mungkin. Orang yang melek lah dikasih. Yang melek untuk apa? Yang melek tentang program-program yang ada. Yang melek tentang masa depan yang ada. Oh ini kalau ada diskusi apa salahnya kan terbuka aja dong. Kan ini seperti menjadi clue siapa ketua umum ke depan yang direstui Pak Jokowi ya. Jadi ini kan bukan. Jadi ini kan semua pada diskusi. Diskusi. Pada dialog kan. Karena kan ada hal yang lebih besar. Tahapan-tahapan ke depan. Apalagi kan ke depan ini kalau kita ingin bicara tentang bagaimana misalkan Prabowo Gibran, insya Allah ini kan masih dalam proses. Kita juga tidak boleh mendahului Allah. Tidak boleh kita seakan-akan ini. Tetapi ini masih seanunya ya. Kalau Allah mentakdirkan dengan proses yang real, sudah dilewati lalu sudah dilantik, maka dalam rangka untuk melaksanakan peran-peran melanjutkan program, ide Pak Jokowi. Nah ini yang dilanjutkan itu program. Ide yang dilanjutkan. Maka ada banyak hal yang perlu ditata juga. Untuk menuju tahun 2045. Karena perjalanan ini. Perlu ada penataan regulasi. Apa itu? Bagaimana peranata-peranata yang ada, regulasi yang ada yang bisa menjamin tentang kelanjutan itu misalkan. Misalkan apakah ide-ide dulu di Orde Baru ada GBHN. Yang kemudian pada saat kemarin ini zaman ini ada muncul
PPHN, pokok-pokok haluan negara. Kalau pokok-pokok haluan negara ini ada disepakati sebagai sebuah format. Nah, jangan lupa format yang menjamin tentang kelanjutan itu, lalu kemudian mendorong terjadinya amandemen Undang-Undang Dasar 45 misalkan terkait dengan peran MPR misalkan dan lain-lain sebagainya. Ini kan penataan semua ke sana. Kita lihat semua ke sana. Jadi tidak sesederhana itu kalau kita bicara konsep, apalagi saya bilang tadi bahwa kalau kita bicara tentang penataan berarti kita bicara bagaimana format, dan format itu harus kita bangun. Bangun dari mana? Dari ciri karakter bangsa Indonesia. Bukan dengan berkaca hanya masa pemikiran dari luar negeri, dari perguruan-perguruan tinggi dari luar. Kalau kita berkaca kepada mazhab yang berkembang dari luar, berapa mazhab? Ya. Ayo, sesuai dengan jumlah perguruan tinggi. Nah, ini juga jadi bencana bagi Indonesia kalau misalkan ada di antara kita berpikiran sudah belajar dari luar negeri, mazhab politik ini, mazhab ketatanegaraan ini, dan lain-lain sebagainya yang paling. Lalu ada mazhab lagi di sini. Kita terjebak pada perdebatan, kita lupa komitmen dari awal kita bahwa Indonesia ini kita bangun berdasarkan ciri karakter budaya kita. Nah, Bung Karno sudah memulai. Apa misalkan? Ya mari kita misalkan bangun secara bersama-sama. Jangan ya kan seperti sekarang fitnah memfitnah, saling provokasi, apakah ciri karakter bangsa kita seperti itu? Tidak ada saling menghormati, saling menyalahkan, saling merasa diri benar sendiri. Diawali dengan sakwa sangka, negative thinking, suudzon, kan tidak ada. Kita ini kan ciri karakter kita ini kan kekeluargaan, gotong royong yang sering juga dengan teman-teman dari PDIP kita ini kan ini jadi ini loh ciri karakter kita. Ada musyawarah mufakat. Nah, lalu kemudian musyawarah mufakat ini hanya bisa kalau kita lakukan komunikasi dengan baik. Nah, komunikasi dengan baik itu hanya bisa berjalan kalau diawali dengan niat yang baik. Untuk apa? Untuk membesarkan kemajuan bangsa. Bukan sakwa sangka dan lain-lain sebagainya. Kan itu loh Mas Irfan itu. Itu pertanyaan sederhana, jawabannya sangat luar biasa. Nah, coba. Kita akhiri dengan mengenai Pak Jokowi, Golkar sudah selesai. Kemenangan Golkar kita selesai. Lalu pertanyaan berikutnya adalah kemarin juga Abang ketika di Jalan Sabang tuh di kantor Abang itu mengatakan bahwasanya mengomentari mengenai rencana pertemuan Pak Yusuf Kala dengan Ibu Megawati. Bertemu saja belum sudah Abang komentari. Ada apa dengan pertemuan antara dua tokoh bangsa ini? Jadi ketika Mas Irfan kan orang nanya. Informasinya Pak JK mau ketemu dengan Ibu Mega. Lalu ya saya tanya, ya kalau ketemu kan sebagai tokoh bangsa sebuah keniscayaan kita dorong. Nah, lalu kan ada yang tanya lagi bagaimana seandainya ketemu atas nama Golkar. Nah, saya katakan dalam kapasitas apa JK ketemu Mbak Mega memperatasnamakan Golkar? Karena setahu saya posisi formal JK di Golkar hari ini itu tidak ada. Kita urut Ketua Dewan Kehormatan Pak Akbar Tanjung. Ketua Dewan Penasehat Pak Luhut. Ketua Dewan Pembina Pak Abu Rizal Bakri. Ketua Dewan Pakar Agung Laksono. Ketua Dewan Etik Hatta Bogor. Bukan Hatta Rajasa PAN. Ya, nah, ini saya kira ini. Kemudian ketumnya Pak Erlangga. Terkecuali saya bilang ada mandat dari Ketua Umum. Nah, kalau misalkan ada mandat dari Ketua Umum, oke, tidak ada masalah. Tetapi kalau tidak ada, itu sangat tidak etis. Apalagi misalkan ini maaf aja kita lihat kiprah-kiprah JK juga di Golkar kan. Juga kalau bicara tentang etika dan disiplin partai kan juga termasuk salah seorang tokoh yang kiprahnya kan juga apa begini? Agak beda-beda. Dalam beberapa hal beda dengan kebijakan partai termasuk ini kan. Golkar kan mendukung Prabowo Gibran. Tapi JK nyata-nyata mendukung paslon 1. Nah, pertanyaan saya, apa itu disiplin partai ada atau tidak? Apa ada etika atau tidak? Kan gitu. Nah, kalau kita ingin telusuri kembali sampai ini kan banyak fakta-fakta yang menunjukkan itu.
Nah, saya kan sebagai ini kan saya tanya. Hmm. Nah, yang ya jawabannya itu kan ada pernyataan orang atau ada fakta. Oke. Salah satu fakta yang saya tunjukkan bahwa kedisiplinan partai tidak ada pada pemilu tahun 2024 ini. Nyata-nyata Golkar sudah memutuskan mendukung Prabowo Gibran. Tetapi ya Pak JK ya JK senior saya, orang tua saya, ya tetap saya mempertanyakan dong bahwa loh kok kenapa dukung ini? Nah, pertanyaannya apakah ini disiplin atau tidak? Apakah ini ada etika atau tidak? Di dalam perspektif partai, bukan yang lain loh ya. Iya. Jangan lagi di ahli tafsir di sini. Tidak ada. Jangan pertanyaan faktanya begitu. Kita lihat. Sehingga dengan demikian ya udah mari. Jadi saya kira lihatlah kita ke depan. Nah, karena itu salah satu itu juga nanti ke depan. Untuk menghadapi Munas ke depan ya itu penegakan etika dan lain-lain sebagainya, disiplin partai. Ini sudah mulai. Jangan juga ada pimpinan-pimpinan ada yang sudah melanggar tidak ada sanksi dan lain-lain. Kan semua selama perjalanan seperti ini selama ini. Kemudian kalau ada yang muncul biar ada muncul, enggak usah ada yang mau jadi ketua umum maju aja. Kenapa susah-susah? Yang penting ada persaingan kualitatif, perdebatan konseptual untuk kebesaran Golkar. Dan kalau misalkan tadi ada yang mengatakan bagaimana Pak Erlangga, ya maju aja. Bambang maju aja, Agus maju aja. Lalu ada Bahlil maju aja. Apa salah kalau Bahlil maju? Kan gak salah kan meskipun dia lebih junior. Kan gak ada salahnya. Kan gitu. Ya kan kita tidak ada yang pernah menyalahkan Abang. Iya, jadi maju aja. Jadi biar tetapi motivasinya menjadikan momentum penataan Golkar kembali kepada hitohnya. Utamanya masalah posisi Golkar tegas lahir sebagai respon terhadap 5 situasi dan kondisi. Salah satu diantaranya ideologi. Oke Bang. Munas momentum untuk apa? Untuk membesarkan Golkar. Mari kembali ke hitoh Bang, pertanyaan tadi. Oh iya. Abang, ini Bang, kalau misalkan saya kembali ke pertanyaan tadi dari awal. Gini Bang, pertemuan dengan Ibu Mega dengan Pak JK itu kan dengar kabar-kabar tuh bahwa saya mengenai kesepakatan mengenai hak angket. Besok kan DPR sudah selesai reses. Selesai ya. Pertemuan mengenai hak angket. Menurut Abang Idrus Marham yang sudah berkelindan di mana-mana, sudah menjadi anggota DPR, MPR dan juga kabinet, hak angket yang akan digulirkan mengenai kecurangan pemilu itu adalah hal yang mustahil atau hal yang mustahil. Jadi saya bilang begini, ini kan masalah saya hak angket, saya pengalaman, saya ketua hak angket. Iya. Tahun 2011 ya, 2010 Senturi. Senturi. Kebetulan saya ketuanya ketika itu yang motornya luar biasa. Ada Ara Sirait, ada Bambang Susatyo, ada Akbar Faisal, ada siapa lagi, ada Misbahun dan banyak lagi tokoh-tokoh di PAN dari mana-mana, PKS ya ketika itu saya kira di jalan semua. Nah, persoalannya kan begini sebenarnya ya. Kalau kita bicara tentang pemilu, pemilu dari waktu ke waktu. Itu masalahnya kan itu juga. Kenapa sih? Ya, kita akhirilah. Caranya bagaimana? Mari kita melakukan evaluasi secara bersama-sama terhadap penyelenggaraan pemilu. Ada fakta-fakta yang kita ketemukan, ada data yang kita ketemukan, ada masalah yang kita ketemukan, ada kelemahan yang kita ketemukan. Mari kita jadikan dasar untuk menentukan format pemilu ke depan. Kan ini kan yang pokok. Ini kita tidak bicara format. Yang ada selama ini adalah aksi reaksi. Atau yang ada selama ini selalu bersembunyi di balik kepentingan apa. Contohnya misalkan ini. Keluar keputusan Mahkamah Konstitusi tentang ambang batas. Parliamentary threshold itu. Sudah tidak. Lalu kan pertanyaannya lagi, siapa yang paling diuntungkan? Coba. Ini kan pertanyaan-pertanyaan selalu berangkat dari situ. Kalau itu pertanyaannya itu tidak pernah selesai. Tetapi kalau kita balik. Oke, dengan segala kelemahan yang ada pemilu yang ada ini, ya ada yang mengambil keuntungan, ada yang dirugikan dan lain-lain sebagainya. Kita akhiri semua, kita bicara format ke depan. Kita diskusikan. Formatnya seperti apa? Misalkan keberadaan partai-partai politik. Kan sebenarnya yang lebih penting adalah lebih fungsional dan lebih produktif.
Karena itu perlu menyederhanakan di dalam proses pengambilan keputusan misalkan. Misalkan itu format yang kita. Nah bagaimana itu? Apakah partainya kita batasi ataukah fraksinya kita batasi? Bukan dibatasi sebenarnya. Kalau bahasa membatasi ini kan ramai lagi. Perlu kita sederhanakan, perlu kita partai perlu disederhanakan. Caranya bagaimana? Nah misalkan kalau di fraksi, persyaratan membentuk fraksi supaya jangan karena semakin banyak juga nanti fraksi kan implikasi terhadap anggaran juga semakin besar dan lain-lain sebagainya. Ini semua kan harus dihitung format dan lain-lain sebagainya. Nah karena itu persoalannya angket ini ya kembali kepada itu tadi. Motivasi kita seperti apa? Berarti Abang mempertanyakan motivasinya apa? Loh iya, kalau memang itu kan format, apakah harus melalui angket? Apakah tidak ada cara lain? Ya misalkan Mas Ganjar sendiri sebagai paslon nomor 3 kan memberikan beberapa alternatif. Kalau dia bisa angket misalkan, kenapa sih misalkan ada interpelasi mempertanyakan? Atau bisa juga cukup di Komisi 2? Lalu atau misalkan bisa dibuat suatu bersama-sama di situ? Kita evaluasi total tentang itu. Tetapi jangan membiarkan ini hiruk pikuk lalu kemudian ini kan juga semua kita sudah saling paham ini barang. Kenapa ini semakin apa? Ini kan antar kita ini, antar elit-elit maksud saya. Ini kan teman-teman semua. Coba siapa yang enggak teman? Tunjukkan saya yang tidak teman. Coba. Saya mau nyebut tapi kayaknya. Ya, coba saya nyebut misalkan antara Mbak Mega dengan 08. Coba proses politiknya beberapa kali dan kerjasamanya seperti apa. Bagaimana Pak Surya Paloh dengan Ibu Mega misalkan juga. Bagaimana ketika tahun 2014, karena waktu itu saya masih Sekjen Golkar juga dan kita lihat semua, ini kan semua komunikasi bagus. Bagaimana misalkan Pak Jokowi ya memang PDIP. Ada persoalan-persoalan internal kita tidak tahu. Tetapi kan ada komunikasi. Dan lain-lain sebagainya. Demikian juga partai-partai lain. Kan ini sudah bersama-sama semua saling paham. Sehingga sebenarnya ya jangan lagi ada kata-kata, wah paten, masuk itu barang, apanya? Tetapi kalau hirup pikuk terus bagaimana? Kenapa misalkan kita tidak membangun suatu kesepakatan bersama bahwa kita harus mengakhiri cara-cara misalkan yang menimbulkan kontroversi atau menimbulkan perdebatan-perdebatan yang tidak ada ujung pangkalnya pasca pemilu. Mari kita bicara evaluasi baru format. Tetapi jangan melahirkan hirup pikuk baru. Gitu loh maksud saya. Sehingga dengan demikian terbangun ke depan. Oke. Gini, jadi sekarang ini kan yang terkesan ada begini, maaf aja. Kita ini jujur nih. Oke. Yang terbangun hari ini adalah framing. Framing? Dan framing itu, ya namanya framing, tidak didasarkan pada dunia nyata. Tapi didasarkan pada dunia hayalan. Hayali. Nah setelah itu ada ini calon sebuah demikian rupa sudah dihayalkan bahwa dia menang. Lalu kemudian segala sesuatu yang tidak menuju pada kemenangan dianggap kecurangan. Kemudian dari awal juga sudah ini bahwa paslon ini adalah dekat dengan pemerintah. Maka segala kemenangan yang ada dianggap adalah kecurigaan dan memanfaatkan fasilitas. Kalau kemenangannya hanya 1-2%, 30% kemenangannya. Nah ini yang mari kita akhiri dunia hayali ini. Kita masuk pada dunia realitas. Caranya gimana kita nunggu tahapan-tahapan yang ada. Apa tahapan yang dilakukan oleh KPU? Ya, hitungan cepat, quick count itu ini tidak ada kekuatannya ini secara hukum. Kenapa itu kita perdebatkan? Ayo. Nggak usah diperdebatkan, quick count itu udahlah. Itu hanya sekedar petunjuk, nggak usah kita percaya itu. Katakanlah begitu. Mari kita pada dunia nyata. Jangan pada dunia hayali dengan lalu kemudian karena ada dunia hayali ini sudah seakan-akan menang, muncullah ahli-ahli tafsir. Muncullah provokasi. Coba provokasinya coba. Hitungan luar negeri yang dilakukan oleh KPU. Lalu kemudian yang muncul di
media-media itu di mana YouTube yang mana itu kan seakan-akan itu sudah paslon tertentu sudah 58%. Padahal itu kan dasarnya luar negeri, bukan di sini. Coba ini kan luar biasa provokasinya gitu loh. Luar biasa. Apa namanya? Ahli-ahli tafsirnya begitu ngarahkan seperti itu. Pertanyaan saya, kalau bicara etika, siapa yang beretika dan siapa yang tidak beretika? Mari kita kembali, udahlah. Kita ini semua air. Kita ini berapa lama sih kita mau begini? Oke, Bang. Nah ini aja. Jadi sekali lagi, mari dengan segala kelemahan dan kelebihan pelaksanaan pemilu ini, ya kita jadikan ya momentum untuk mengevaluasi secara keseluruhan. Tetapi cara evaluasi kita, ya ada banyak cara. Tidak harus angket. Ada kan Komisi 2 kita kan ingin lebih efisien, lebih apa. Jangan hirup pikuk tetapkan. Dan kita juga tahu bahwa loh apa sih cuma ndak enak lah kita ngomongin. Nah dan dunia nyata. Jangan dunia hayali. Kembali ke dunia nyata kita. Kembali ke dunia nyata. Memang kita di dunia nyata. Dan kita juga tahu, ini. Lalu kemudian di situ masing-masing berstrategi. Wah, mantap. Nah ini kan juga teman-teman di luar tuh pada, wah, mantap. Nah ini lagi ada bagaimana. Direspon lagi ini. Direspon lagi ini. Nah ini kan hanya, pertanyaannya. Mau populer tetapi merusak. Mau terkenal tetapi tidak memberikan pendidikan yang lebih berkeadilan, lebih berkejujuran. Dan yang paling pokok lagi, agama juga melarang mengidentifikasi diri lebih jujur daripada orang lain. Menganggap diri lebih suci, menganggap diri lebih beriman. Itu loh yang saya coba, mari kita lah kembalikan kepada yang tahu hati kita hanya kita dengan Allah. Oke, Bang Idrus. Ini kayaknya kalau setelah podcast ini kita jangan Bang Idrus lagi, Habib Idrus ini. Mati kita. Ya gitu aja. Ini kembali ke dunia khayalan, saya minta statement sedikit mengenai persiapan ke dunia khayalan. Kembali ke dunia nyata. Dengan menggunakan bahasanya Habib Idrus ini. Gimana? Di dunia nyata ini. Nah itu yang memberi nama Habib itu, saya itu anak Surbaningrum itu. Ini jadi saya panggil dia Kiai, dia panggil saya Habib. Saya bilang, mending lo aja yang Habib, gue yang Kiai. Saya bilang. Kalau Habib kan Idrusnya di belakang. ini Idrusnya di depan. Oke, ini sedikit mengenai sebagai Ketua Dewan Pembina Bapilu di Partai Golkar. Persiapan pilkada nih gimana nih Bang? Ini nggak pernah ada dalam percakapan. Saya kira memang. Jadi di Golkar itu di bawah pimpinan Erlangga Hartarto ada pentahapan. Jadi ini selesai. Setelah ini kemarin ada komunikasi saya dengan Pak Doli Kurnia dengan Pak Maman. Memang segera setelah ini sudah mulai bicara pentahapan lebih sebenarnya sebelumnya itu sudah ada. Sudah ada beberapa nama di setiap daerah itu yang coba dimunculkan. Dimunculkan ini untuk apa? Supaya mereka bekerja. Karena untuk memenangkan ya pertarungan pilkada itu sekali lagi yaitu tadi berpikir cerdas, bekerja keras dan bermain taktis. Nah, jadi adanya penyebutan nama-nama tahap awal meskipun itu belum final semua, itu sama dengan perintah kepada mereka untuk bekerja lebih awal dan lebih cepat. Siapa aja namanya Bang? Saya kira kan kalau di DKI Jakarta kan sudah mulai muncul. Siapa itu Bang? Ya ini ada Ridwan Kamil, ada Jaki, kemudian ada pasti juga ada Erwin Aksa. Ada nanti pasti akan muncul lagi karena Golkar ini kadernya banyak. Tetapi ini nanti tidak diproses melalui dan saya punya keyakinan sekali lagi dengan pengalaman kemarin pilkada dengan suara Golkar pileg dengan suara Golkar naik, saya punya keyakinan Bapilu dan pemenangan pemilu jadi Ahmad Doli Kurnia dengan Maman di sini pasti nanti akan belajar dari situ, bekerja secara saintifik, membaca lapangan, siapa yang akan dilepas kader-kadernya, apa shareable atau tidak shareable, nilai apa layak jual atau tidak layak, kalau layak jual bagaimana jualnya. Nah di sini nanti memerlukan itu tadi berpikir cerdas, bekerja keras dan bermain taktis. Dan saya punya kena ini nanti tahapan-tahapan karena ini kan itu kan bulan November kan. Karena tidak maju sehingga bulan November ini masih 6 bulan ini ya 6 bulan
Dan saya punya di bulan Ramadan dan saya kira nanti ini ada konsolidasi dalam waktu singkat ini. Kapan kira-kira? Saya kira ini kan lihat ini ada penetapan Maret tanggal 20-an ke penetapan ini. Nah setelah itu pasti konsentrasi pada pilkada. Dan saya punya keyakinan bahwa Saudara Doli Kurnia yang Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu pasti langsung mengadakan rapat koordinasi, rapat konsolidasi pemenangan pemilu se-Indonesia. Dan di situ ada Bapilu dan bicara tentang ya strategi pemenangan, bicara tentang mengkerucutkan calon-calon yang ada, ya calon-calon yang ada di setiap daerah. Ya misalkan kalau DKI masih ada beberapa nama, kalau Banten kelihatannya lebih mengkerucut pada si Airin. Kenapa Airin? Karena memang suara yang terbesar. Kalau tidak salah ketika kemarin ini pileg ini di Tangsel terbesar 300 Tangerang Raya 300.000 suaranya sendiri. Iya, Tangerang Raya. Erwin Aksa 200.000. Di dapil Jakarta Utara, Jakarta Barat. Jadi ini semua dan diinspirasi kerja-kerja saintifik dalam rangka menghadapi pemilu kemarin itu pasti akan berpengaruh kerja-kerja Bapilu yang dipimpin oleh Maman dan Saudara Ahmad Doli sebagai Wakil Ketua Umum Pemenang Pemilu dan tentu dengan seluruh jajaran yang ada di situ dan tentu ketua umum ya yang akan menentukan segala sesuatu langkah-langkah termasuk calon-calon itu dengan tim yang ada. Oke, Habib Idrus. Terima kasih atas diskusinya yang sangat hangat, adu pemikiran dan adu gagasan. Gagasan. Huru hara fisik diubah menjadi huru hara wacana. Oke, huru hara fisik diubah menjadi huru hara wacana. Itu. Ini kutipan kita hari ini. Oke, terima kasih Habib Idrus. Sampai berjumpa di podcast-podcast tirta.id berikutnya. Sampai jumpa.